Jalan-jalan ke Burma, pulangnya terbang ke Moskow. Ke Cakep. Iya. Balik lagi sama-sama di Itu Talk Show. Oke. Bukan Itu Talk Show kalau nggak ngundang bintang tamu yang seru-seru nih. Jadi untuk hari ini, Itu Talk Show bakal ngundang bintang tamu yang seru dan kita bakal ngebahas tentang Das Barito. Di sini ntar bakal ada surprise juga. Ini udah bisa dibaca juga ada siapa aja dan kita bakal tentang bahas Das Barito dan Das Barito ini apa sih? Das Barito ini. Oke, Das Barito ini kita lihat dulu kali ya. Nah, ini dia Das Barito. Das Barito ini tuh daerah aliran sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Dan fungsinya apa sih? Fungsi dari Das Barito tuh buat mandi, cuci, kakus, kegiatan MCK, terus kadang jadi rekreasi juga nih, berenang. Kelihatannya adem banget kan? Iya, bener. Terus, tapi kemarin di sini Salma dapetin berita nih dari stasiun sebelah, bukan stasiun sih, dari acara sebelah. Katanya Sungai Baritonya meluap, terus kayak dibutuhin nih WRM Das Barito. Nah, mungkin langsung aja kali ya ngobrol sama masyarakat Das Baritonya. Di sini Salma udah ada Bapak Zaki, boleh Bapak Zaki? Kita ngobrol-ngobrol bentar. oh, Halo Bapak Zaki. Iya, ini dia baru kelihatan. Gimana nih Bapak Zaki, kebasahan nggak ke sini? enggak, saya baik-baik aja, Pak. Alhamdulillah ya Pak. Gimana nih Pak, katanya kemarin kebanjiran Pak. Kasihan banget. Iya, memang. Ya, emang nggak enak ya kena banjir, tapi lumayan saya bisa renang tiap minggu depan. Rekreasi gratis ya Pak, bisa juga dibuka buat taman rekreasi, lumayan sih. Terus gimana nih Pak, selain banjir, ada lagi nggak Pak masalah yang ada di Barito ini, di Das Barito ini? Ya, ada pencemaran air. Saya tuh kasih minum sapi saya pakai air itu. Dia tadinya hitam putih, jadi warna-warni. Nah, itu. Sapinya warna-warni. Si Bapak bisa aja. Nah, terus Oke, habis itu tuh di gasnya banyak emas gitu ya. Emasnya tuh bukan yang dari perut bumi, dari perut orang. iya, ngerti. Cuci baju, cuci piring, mandi, pakai air itu juga. Wah, lumayan ya. Das Barito ini tadi udah bisa buka rekreasi, bisa tempat berenang, sekarang bisa diambil juga nih Mas. Oh, jangan Iya, dong. Itu buat pariwisata rekreasi cuma ya kurang aja emasnya. ya mungkin nanti bisa kali. Oke, makasih Bapak Zaki buat ngobrol-ngobrolnya. Mungkin buat tanya lebih lanjut mengenai isu-isu yang ada di Das Barito, di sini Salma juga udah ngundang ada pihak dari NGO di sini. Boleh, halo Pak Ben. Adakah? Halo, ada. Oke, gimana nih Pak Ben? Kabarnya baik juga? Baik banget. Pak Ben, apakah kena banjir juga? Oke, oke. Oh, Gimana nih Pak? Tadi Tadi udah dijelasin sama Pak Zaki mengenai beberapa masalah yang ada di Das Barito. Apa bener sih Pak? Atau bohong Pak Zaki? Enggak lah ya. Beneran ada, ada beritanya ya Pak. Gimana nih Pak? Bener ya Pak? bener banget tuh Pak Jaki. Itu kan pengalaman masyarakat langsung ya. Mereka kan pakai langsung tuh airnya. Kalau kita kan NGO dan sebagainya rata-rata kan belum jarang lah di daerah itu gitu. Paling sesekali aja untuk pengamatannya. Tapi dari yang kami lihat tuh di Das Barito itu banyak isu-isunya. Misalnya ada pembangunan infrastruktur yang menyebabkan 100 hingga seratusan anak sungai itu mati gitu. Jadi akibat pembangunan di sekitar Das Barito itu, jadi si anak sungainya hilang gitu. Dan sungainya juga jadi makin sempit. Pedagang kan ada pasar terapung tuh, Mbak Salma. Jadi ya pasar terapungnya jadi pengunjungnya makin sedikit karena
pedagangnya makin sedikit, pasarnya makin sedikit dan sebagainya. Terus tapi meskipun udah gitu, keinginan pemerintah saya lihat belum terlalu ada lah gitu untuk gimana mengembangkannya gitu-gitu. Jadi kasihan juga kayak masyarakat kecil kayak Pak Jaki gini itu, jadi kasihan juga sih. Ada juga rupanya industri gitu, Mbak Salma, ada industri pertambangan gitu, emas yang menebang pohon sembarangan. Jadi buat kayak deforestasi gitu. Jadi si sungainya atau Das Barito itu jadi makin dangkal, terus jadi kayak daerah resapan airnya makin sedikit gitu-gitulah. Dan terakhir ini Mbak Salma, kalau dari hasil kajian teman-teman yang ahli kimia gitu ya, kayak airnya itu nggak layak minum, banyak parameternya lah, misalnya ada koliformnya dan sebagainya. Jadi makanya bener yang kata Pak Jaki, jadi kayaknya sapinya warna-warni gitu-gitu. Waduh, ternyata selain dari yang Pak Zaki omongin tadi banyak ya. Banyak kayak dari pihak pemerintahnya juga ada, terus tadi juga ada deforestasi juga. Wah, Pak, gimana sih Pak untuk mengatasi isu-isu ini biar nggak ada gitu gimana Pak? Oh, kalau biar nggak ada, seharusnya ada IWRM ya, yang nanti mungkin bakal lebih jelas dipaparin sama Pak Alif selaku perwakilan dari BWS gitu. Dan udah ada juga ya Pak Alif di sini? udah ada. Waduh, emang itu talk show tuh paling ini ya, udah langsung diundang juga Bapak Alifnya. Oke, mungkin boleh Bapak Alif, ada nggak Bapak Alifnya nih? Ya, halo Salma. Halo Bapak Alif, oke. Gimana nih Bapak kabarnya? Ini terima kasih banget loh Bapak, udah jauh-jauh datang sini. Bapak Zaki, Bapak Ben juga sebenarnya. Ya Bapak Alif, makasih banyak udah datang. Gimana nih Pak? Katanya dibutuhin buat IWRM. Apa sih Pak IWRM ini Pak? Ya, mungkin saya akan jelaskannya melalui PPT saya, akan saya share screen sekarang. Ya boleh Pak. Saya izin share screen ya Mbak. Silakan. Apa sudah terlihat Mbak? Terlihat Pak. Oke, jadi apa sih IWRM itu? Pasti masyarakat juga belum memahami ya apa itu IWRM. Jadi IWRM ini tuh kepanjangan dari Integrated Water Research Management. Ini tuh merupakan konsep pengelolaan sumber daya air yang mengedepankan mutu perencanaan, perlindungan alam, pengembangan dan pengelolaan air, serta lingkungan dalam suatu konteks kesatuan wilayah sungai, dengan memerhatikan aspek ekonomis tanpa mengorbankan ekosistem itu sendiri, gitu Mbak, untuk WRM sendiri. Nah, di Das Barito ini tuh kami mempunyai visi misi. Nah, untuk visi misinya itu sendiri, yang pertama tuh untuk visinya itu terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di sekitar Das Barito sendiri. Lalu untuk visinya itu, yang pertama ada konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang kedua ada pendaya gunaan sumber daya alam yang adil bagi berbagai kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga ada pengendalian dan penanggulangan daya rusak air. Lalu yang keempat ada pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat. Serta yang terakhir itu ada peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data dan informasi sumber daya alam. Nah, ini untuk next-nya kami juga sudah membentuk untuk inisiasi tim yang diperlukan dalam menjalankan IWRM ini. Untuk organogramnya sendiri itu ada penanggung jawab dari pemerintah daerah itu sendiri. Lalu di bawahnya ada ketua TKPSDA atau Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air, dan ada juga kepala BWS Kalimantan sendiri. Nah, untuk di bawahnya itu kami dibagi menjadi ada sekretaris dan bendahara, ketua Bapeda,
dan ketua pelaksanaan harian kepala dinas PUPR. Nah, ini tuh saling berkesinambungan. Jadi mereka akan membawahi untuk ada 5 section lagi. Yang pertama itu ada seksi konservasi. Nah, ini tuh ada kepala Bappedas, DLH, Dinas Kehutanan, ATR BPN, Satpol PP. Lalu ada seksi pengendalian daya rusak air. Ini dibawahi oleh Dinas PUPR Kabupaten. Dan ada tim Bapeda itu sendiri. Nah, lalu ada seksi pedaya gunaan sumber daya air, PDAM, Dinas PU Kabupaten, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertambangan, dan ada juga Dinas Pariwisata. Lalu di sini ada seksi pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Lalu terakhir ada seksi informasi dan kelembagaan. Ini kepala seksi OP Balai Wilayah Sungai. Lalu di sini ada kami juga membuat rencana kerja dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dapat dilihat di sini untuk rencana nomor 1 yaitu reboisasi. Nah, ini sebagai prioritas kami. Ini untuk jangka panjang. Untuk sekitar Das Barito ini. Nah, ini stakeholder-nya itu ada BPDAS dan Dinas Kehutanan. Untuk yang jangka panjang, kami akan membuat pembangunan 10 buah check dam. Ini tuh untuk bangunan pengendali di Das Barito. Nah, stakeholder-nya itu BWS. Lalu selanjutnya ada pemantauan kualitas air. Nah, ini untuk mencakup semua jangka, ya, ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini stakeholder-nya yaitu DHK. Dan selanjutnya ada peningkatan pelayanan spam. Ini untuk rentang waktu jangka pendek, dan ini termasuk untuk prioritas kami di awal. Ini stakeholder-nya yang pengaruh yaitu ada PDAM dan BWS. Lalu ada juga rehabilitas jaringan irigasi jangka menengah dan jangka panjang. Ini dibawahi oleh BWS dan Dinas PUPR. Lalu kami akan membuat juga pembangunan embung atau bendungan. Nah, ini untuk jangka panjang dibawahi untuk BWS. Ada juga untuk jangka menengah itu ada penanganan proteksi muara sungai berupa pendangkalan. Nah, ini stakeholder-nya itu BWS. Lalu ini untuk jangka pendek dan jangka menengah ada penanganan banjir dan genangan. Stakeholder-nya yaitu BWS dan Dinas PUPR. Lalu ada sosialisasi sanimas dan persampahan untuk masyarakat, ini untuk jangka pendek. Nah, ini di stakeholder-nya itu di tingkat kecamatan dan kelurahan. Lalu yang terakhir ada pembuatan sistem informasi geografi. Ini juga untuk rentang waktu jangka pendek ini dibawahi oleh stakeholder-nya OPSDA BWS sendiri itu sendiri, Mbak. Oke. Untuk sampai sini mungkin sampai sini dari saya perwakilan BWS Kalimantan. Apakah ada pertanyaan dari Mbaknya? Waduh, keren banget ya dari Bapaknya, udah ada dari tadi, ada dari timnya, terus udah ada rencana kerjanya juga udah ada. Gimana nih, mungkin dari Bapak Zaki atau Muna, ini ada Ibu Safira juga, gimana? Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan? Mungkin dari saya ya Mbak, Oh ya, sebelumnya Ibu boleh. terima kasih ya udah undang saya loh di sini dengan adanya IWRM. Ya nanti kalau misalnya saya lanjut jadi bupati di periode 2 bakal saya masukin ya sebagai program Oh, saya. ada. boleh. Bisa, Bu, bisa aja Ibu sih ini. Mungkin dari yang lain ada tanggapan atau pertanyaan lagi kah? Dari aku mau nanya. Iya, boleh Bapak Zaki, gimana? Ini semua kedengarannya bagus ya, tapi kalau kami warga itu ikutnya di bagian mana ya? Oh, ditanya warga nih ikut sertanya apa Pak? Pak Alif, boleh mungkin dijawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Zaki. Mohon izin menjawab.
Untuk dari kami akan selalu melibatkan pihak masyarakat dalam semua program yang tadi kami telah rencanakan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Mungkin untuk lebih detailnya akan dijelaskan saat nanti pelaksanaan program ini dimulai. Oh, Oke, jadi untuk masyarakat mohon kerjasamanya saja ya Pak Zaki. Oh, mungkin itu ikut serta dari masyarakat. Mungkin untuk dari pemerintahan gimana nih Bu Safira? Pemerintah ikut serta dalam apa dalam perencanaan ini? Ya, kalau dari kami mah paling pengawasan aja ya. Pengawasan yang seperti apa nih Bu? Pengawasannya sesuai kan nih targetnya dan dinas yang bersangkutan seperti itu. Oke, oke ini hari ini kita udah banyak ngobrol tentang Das Barito ini. Ini Salma ucapin lagi terima kasih ke Bapak dari perwakilan BWS ada Pak Alif Dwi, terus ada juga dari perwakilan NGO ada Bapak Ben, terus ada Ibu Pati juga. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan di waktu yang sedang sibuknya, dan juga ada Bapak Zaki. Terima kasih. Nih gak kerasa juga perutnya tadi udah pada kedengeran. Oke, mungkin Salma pamit undur diri, sampai jumpa di Itu Talk Show lainnya dan bahasan lainnya. Bye-bye!